Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita. Istri yang tak dianggap. Bab 2. Kret kret kret. Anggun merasakan tempat tidur berukuran king CG itu sedikit bergelombang. Anggun yang menunggu kepulangan suaminya tidak sengaja tertidur lebih cepat dari biasanya. Namun kali ini tidurnya merasa terganggu saat dia merasakan pergerakan yang tak biasa dari tempat tidurnya. Terlebih sayup-sayup dia mendengar ada suara aneh yang mengusik gendang telinganya. Blam, mata Anggun terbuka seketika. Gendang telinganya juga bisa mendengar dengan jelas saat ini bahwa suami dan madunya sedang main di belakang tubuhnya. Anggun mengepelkan tangannya dengan erat sebagai seorang wanita yang belum terjamah. Tubuhnya bereaksi panas dingin saat mendengar suara-suara erotis yang bersangkutan itu. Bahkan dengan sengaja, Lisa meneriakkan nama suaminya berkali-kali dan ingin meminta hal lebih dan lebih dari suaminya. Itu. Tes tes tes. Air mata Anggun membasahi bantal tidurnya. Sebisa mungkin dia menahan isak tangisnya agar tidak terdengar oleh pasangan kejam itu. Semakin lama ranjang itu semakin bergetar hebat, maka semakin hebat pula tubuh Anggun bergetar menahan tangisan. Anggun tidak menyangka ucapan Lisa benar-benar dia realisasikan hanya karena ingin menyingkirkannya dari pertarungan cinta segitiga yang menyakitkan bagi Anggun. Derit ranjang itu mereda saat keduanya meneriakkan nama masing-masing. Napas keduanya seakan berlomba dan sesekali terdengar suara decap dari keduanya yang saling bercumbu. Hus, hus, hus. Kamu sangat luar biasa sayang, bisik Dapi. Kamu menyukainya? Aku menyukainya apapun dari dirimu. Aku bahkan menginginkannya lagi. Sayang, kita istirahat dulu ya. Tadi siang kita sudah puas melakukannya di hotel. Tubuhku benar-benar lelah saat ini, rengek Lisa. Baiklah, tidurlah kalau begitu. Lisa mengangguk. Cuk, Dapi memberikan kecupan di kening Lisa. Kecupan yang sama sekali tidak pernah Anggun dapatkan selama dia menikah. Saat mendengar Dapi sudah mendengkur, dengan teganya Lisa membisikkan sesuatu di telinga Anggun. Aku tahu kamu mendengar semuanya. Bertahanlah selagi kamu bisa bertahan. Tapi aku akan pastikan Dapi hanya mencintaiku seorang, bisik Lisa. Anggun tidak menanggapi bisikan itu. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dari balik selimut untuk menyalurkan rasa sakit di hatinya. Kejamnya kamu Lisa. Semoga Tuhan membalas perbuatan tidak tahu malu kalian, batin Anggun. Malam ini, Anggun terpaksa menjadi benda mati, seolah tidak mendengar maupun melihat apapun, meski harga dirinya terasa dicabik-cabik. Tapi Anggun berusaha bertahan. Ya, paling tidak untuk malam ini saja, pikirnya. Anggun terbangun dari tidurnya yang diperkirakan hanya 1 jam saja. Kepalanya terpaksa menoleh ke belakang saat memastikan sepasang suami istri itu masih mempunyai hati yang nurani dan pergi ke kamar lain untuk beristirahat. Tapi keinginan tidak selalu sesuai kenyataan. Sepasang pengantin baru itu malah tengah asik berpelukan untuk saling menghangatkan satu sama lain. Karena saat ini tubuh mereka masih dalam keadaan polos, Anggun memasuki kamar mandi dan terisak di sana. Sungguh dia tidak pernah membayangkan nasib percintaannya akan setragis ini. Padahal Dapi adalah cinta pertamanya di sekolah menengah atas. Setidaknya itu hanya anggapan sepihak bagi Anggun. Meski pada kenyataannya cinta itu bertepuk sebelah tangan, karena Anggun dan Dapi tidak pernah menjalin kasih. Setelah membersihkan diri, Anggun segera melaksanakan ibadah sebagai seorang hamba. Setelah itu, dia bergegas turun untuk membuat sarapan pagi. Nyonya, sapa Inem.
Anggun menoleh saat Enem memanggilnya. Dapat Enem lihat, mata Anggun sedikit membengkak dan membuat wanita parubaya itu merasakan terenyuh di hatinya. Apa Nyonya baik-baik saja? Anggun menganggukkan kepalanya dengan cepat, tapi matanya sudah berkaca-kaca. Menangislah sepuasnya, jika itu bisa membuat perasaan Nyonya menjadi lega. Hik, Anggun berhambur ke pelukan Enem. Tubuh itu terlampau bergetar, sehingga Enem tidak tahan untuk tidak ikut menangis. Bersabarlah Nyonya, jika masih bisa bertahan, maka bertahanlah. Tapi jika memang sudah tidak sanggup lagi, Nyonya juga berhak mencari kebahagiaan Nyonya sendiri. Nyonya masih muda dan cantik. Hanya orang-orang berhati kotor yang tidak bisa melihat kecantikan dan ketulusan hati Nyonya. Aku pastikan suatu saat Tuan akan menyesal. Sudah menyia-nyiakan berlian dan malah memilih tembaga. Ini sangat menyakitkan, Bi. Kenapa dia tidak memberikan kesempatan untukku untuk merebut hatinya? Pernikahanku baru 3 bulan dan dia telah menikahi wanita lain. Dan yang lebih menyakitkan lagi, wanita itu adalah adikku sendiri. Inem tercengang mendengar pengakuan Anggun. Inem memang tidak pernah melihat sosok Lisa selama ini, tapi bukan berarti seorang adik bisa tega dengan kakaknya sendiri. Dia memang bukan adik kandungku, tapi aku menyayanginya melebihi apapun. Kenapa dia tega sekali padaku? Inem menjauhkan tubuh Anggun untuk menatap wanita rapuh itu. Nyonya, jangan pernah memperlihatkan kesedihan, apalagi merasa tertekan di depan saingan cintamu. Itu hanya akan membuat dia merasa menang dan mempunyai alasan untuk menginjak-injak harga diri Nyonya. Bersikaplah selayaknya seorang Nyonya yang terhormat. Walau bagaimanapun, Nyonya adalah istri sah Tuan. Dapi, maukah Nyonya berjuang sedikit? Anggun menganggukkan kepalanya sembari menyeka air mata dengan punggung tangannya. Basuhlah wajah Nyonya, jangan perlihatkan mata bengkak ini. Anggun mengangguk. Inem menetap punggung rapuh itu saat Anggun sedang mencuci wajahnya di wastafel. Inem hanya bisa menghela napasnya dan berharap sesuatu saat Anggun bisa menemukan kebahagiaannya. Tap, tap, tap. Sepasang sejuli menuruni anak tangga. Sembari bergandengan tangan, pemandangan ini berbanding terbalik saja. Sejak 3 bulan belakangan, Enem dan pelayan yang lain tidak pernah melihat Dapi bersikap mesra pada Anggun, dan itu membuat wajah Anggun terasa disiram air comberan. Mas, mau sarapan dengan apa? Anggun berusaha melayani suaminya dengan baik. Nasi goreng seafood. Pilihan yang bagus, Sonai. Kakak Anggun memang paling jago masak nasi goreng seafood kalau di rumah. Timpal Lisa. Anggun tidak bisa mengubris perkataan Lisa. Anggun menuangkan 2 sendok besar nasi goreng seafood ke dalam piring suaminya. Aku juga dong, Kak. Lisa dengan tidak tahu malunya minta dilayani oleh Anggun. Tapi Anggun diam saja dan tidak mengubris ucapan Lisa. Wanita itu duduk berseberangan dengan suaminya dan menikmati makanannya sendiri. Anggun mengepelkan tangannya saat Dapi dengan penuh perhatian menyodokkan nasi goreng seafood ke dalam piring Lisa. Cuk, di depan Anggun dan para pelayan, Lisa mencium pipi Dapi. Makasih Honai, kamu memang yang terbaik sejak dulu. Makanlah, ucap Dapi sembari mengusap puncak kepala Lisa. Tanpa Dapi tahu, Lisa mengedipkan satu mata ke arah Anggun. Gret. Anggun mengepelkan tangannya di bawah meja, dan itu tertangkap oleh mata bibi Enem. Ya Tuhan, andai aku yang berada di posisi Nyonya Anggun, tentu saja aku juga tidak akan sanggup. Semoga suatu saat ada keajaiban untuk Nyonya Anggun, batin Enem. Mas, setelah makan, aku perlu bicara penting denganmu. Ya, Dapi menjawab seadanya. Setelah makan dan mencuci peralatan makan, Anggun menemui Dapi yang tengah bersenda gurau di dalam kamar bersama Lisa. Melihat kedatangan Anggun, Dapi menghentikan tawanya dan kembali berwajah datar. Apa yang ingin kamu bicarakan?
Aku tidak ingin ada orang lain mendengar pembicaraan kita. Lisa bukan orang lain. Kalau mau bicara, ya bicara saja. Kalau tidak mau bicara, ya lebih baik tidak usah bersambung. Oke, jangan lupa like, comment, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.